Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Oke, sebelumnya kita panjatkan terlebih dahulu puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sampai dengan hari ini. Semoga yang sedang sakit atau mungkin yang sedang tidak enak badannya segera disembuhkan oleh Allah kembali ke keadaan yang semula. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosa. Tak lupa salawat serta salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Oke, pada malam hari ini saya akan membawakan mungkin bercerita juga sih, sedikit bercerita tentang plot twist ala penulis skenario terbaik. Oke. Sebelumnya tahu nggak sih apa itu plot twist? Mungkin kalau yang sering nonton film ngerti plot twist itu apa. Oke, jadi kalau misalnya, ini kan bahasa Inggris ya, kalau kita bahasa Indonesiain, kita terjemahin, plot itu benar artinya alur. Terus kemudian twist itu artinya melintir, berputar gitu. Jadi kalau misalnya kita gabungin, sebenarnya plot twist ini artinya adalah sebuah alur cerita di mana dibuat berputar sedemikian rupa, dibuat kayak putar balik sedemikian rupa oleh penulisnya, sehingga pada akhirnya menimbulkan sebuah efek kejut bagi para pembaca atau penikmat cerita tersebut. Gitu. Itu nggak masuk ke plot twist, itu ketebak soalnya. Biasanya plot twist ini tuh kayak diistilahkan buat alur-alur yang nggak ketebak gitu loh. Gitu. Jadi semakin nggak ketebak alur itu, maka biasa diistilahin itu tuh film plot twist gitu. Tapi juga ada di novel. Jadi biasanya istilah plot twist ini biasa digunakan pada dunia fiksi atau perfilman. Jadi penulis itu biasanya kayak sengaja nyiptain plot twist dalam karya mereka, baik itu film, novel, atau karya-karya serupa, buat memutarbalikkan emosi pembaca atau penontonnya gitu. Nah, kalau saya sendiri ini sering nemuin plot twist ini di film-film, atau khususnya kalau novel itu di novelnya Karya Tereli. Itu biasanya banyak banget plot twist-nya. Jadi kayak banyak hal-hal yang nggak ketebak, yang diputar balikin sama penulisnya, sehingga kita tuh kayak pada akhirnya di akhir cerita, di ending kita baru terkejut, oh ternyata ini loh faktanya gitu. Jadi pokoknya sepanjang cerita tuh kita dibuat muter-muter, dibuat bingung sampai akhirnya penasaran, baru nanti pas di akhir kita terkejut gitu. Nah, jadi itu yang dinamakan plot twist. Nah, kalau tadi di awal saya bilang plot twist itu biasa digunakan dalam dunia fiksi atau perfilman, tapi sebenarnya sadar nggak sih kalau sebenarnya diri kita sedang menjadi peran dalam sebuah cerita yang mengandung mungkin kalau di film cuma 1, 2, 3 plot twist, tapi kalau di hidup kita bisa mungkin lebih dari puluhan plot twist yang diciptain langsung sama penulis skenario terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ke diri kita nih, coba kita pergi dulu ke zaman di masa Firaun sama Nabi Musa. Bayangin aja kita lagi ada di zaman tersebut, terus kira-kira bakal nyangka nggak sih kita ngelihat ada seorang anak yang pada akhirnya menjadi musuh atau menjadi rival bagi ayahnya sendiri. Seorang anak yang pada awalnya dirawat sejak kecil, walaupun bukan anak kandung ya, tapi anak angkat yang dirawat sejak kecil, tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, benar-benar diajarin hal-hal di kerajaan itulah, tapi pada akhirnya pas dia tumbuh dewasa, pas dia tumbuh besar, dia malah menjadi musuh bagi ayahnya sendiri. Malah jadi kayak sebuah bom bagi ayahnya sendiri, yang ngancurin segala kezaliman ayahnya, yang ngancurin segala kekuasaan ayahnya sendiri. Gitu. Kalau misalnya kita ada di zaman itu mungkin kita nggak nyangka. Jadi di situ
Seakan-akan ayahnya alias Firaun itu tertipu sama plot twist yang diciptain oleh Allah buat dia gitu. Jadi Firaun dibuat begitu terkejut di akhir hidupnya sampai pada akhirnya sampai pada akhirnya dia tenggelam saat mengejar Musa, anak angkatnya yang menjadi musuh baginya gitu. Oke. Kemudian selain versi Nabi Musa dan Firaun, ada juga plot twist versi Nabi Ibrahim. Di saat beliau baru dikarunia seorang anak, setelah sekian lama, tapi kemudian ia malah diperintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut melalui mimpi. Nabi Ibrahim yang pada awalnya dibuat bingung, emosinya benar-benar diputarbalikkan di situ, benar-benar diuji, namun karena beliau taat pada perintah Tuhannya, pada akhirnya ia malah mendapat sebuah kejutan indah karena ketaatannya tersebut. Sebuah kejadian mengejutkan di mana saat anaknya Ismail udah siap disembelih, Nabi Ibrahim udah siap dengan pisaunya, mata Ismail di situ udah tertutup, namun kemudian tiba-tiba Allah ganti dengan seekor kambing. Salah satu plot twist yang sampai dengan hari ini diabadikan menjadi Hari Raya Idul Adha. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih ke zaman sekarang, misal kita kembali pada masa awal-awal menyebarnya virus COVID-19. Saya yakin sebagian besar orang pasti memiliki cerita plot twist-nya masing-masing. Dari berbagai rencana yang tanpa disangka-sangka harus tertunda karena pandemi, kegiatan belajar yang sempat terhambat, interaksi sosial yang serba terbatas, dan berbagai hal baru lainnya yang bisa dibilang cukup mengaduk emosi manusia. Manusia dibuat bertanya-tanya, dibuat bingung akan situasi saat itu. Mungkin kalau misalnya plot twist dalam sebuah film atau novel, biasanya itu bakal diperumit dengan kombinasi alur maju mundur, yang menciptakan rangkaian yang pada akhirnya tuh saking maju mundurnya alur cerita tersebut, itu tuh sampai nyiptain sebuah rangkaian teka-teki bagi pembaca atau penonton, sehingga kita kayak mau nggak mau dipaksa milih, mau ikut berpikir atau enggak nih pas ngikutin film atau cerita tersebut. Mau ikut dalemin cerita demi memecahkan teka-teki atau mau nyerah aja karena saking rumitnya alur yang sangat membingungkan tersebut. Nah, berbeda halnya ketika plot twist ala penulis skenario terbaik. Penulis terbaik pasti menciptakan skenario yang terbaik pula. Penulis terbaik tahu betul skenario seperti apa yang mampu dijalani oleh para pemerannya, dan itulah skenario hidup yang sedang kita jalani saat ini. Plot twist tanpa kombinasi alur maju mundur pastinya, karena kan hidup kita selalu maju ya, nggak kayak di film yang diputar-balikan maju mundur. Kalau hidup kan nggak bisa kayak gitu. Jadi plot twist yang ya mau nggak mau maju terus, tapi kita di sini dikombinasikan dengan takdir yang pada akhirnya menciptakan sebuah rangkaian teka-teki juga. Jadi kita manusia dipaksa buat milih mau ngikutin alur cerita kehidupan yang terus maju ini, atau kita sebagai manusia pada akhirnya dipaksa juga ketika menjalani kehidupan penuh dengan plot twist ini, kita sebagai manusia dipaksa untuk memilih mau ngejalanin hidup ini dengan iman atau enggak. Mau mecahin teka-teki dari kombinasi takdir ini dengan iman atau enggak. Nah, plot twist versi apapun, mau di dunia fiksi, mau di dunia nyata kayak sekarang, pasti nimbulin berbagai macam emosi. Entah di novel atau film ya, atau di kehidupan nyata, kayak yang saya tadi sebutin, pasti sama-sama nimbulin berbagai macam emosi, entah sedih, marah, kesel, seneng, atau sebagainya. Yang pada akhirnya, plot twist pasti sama-sama mengejutkan. Karena namanya plot twist ya, nggak ada plot twist yang nggak mengejutkan. Tapi terkadang tuh ada yang mengejutkannya itu versi sad ending atau happy ending, atau ada yang biasa aja mungkin, atau bahkan ada beberapa plot twist kayak kita tuh dibiarin sengaja berpikir sendiri gitu, kayak dibuat sengaja gantung, kita bebas buat nyiptain akhir cerita itu tersebut sendiri gitu. Nah, yang perlu kita yakini di sini adalah ketika kita sudah memilih untuk menjalani alur kehidupan ini dengan iman, melewati berbagai macam plot twist dengan ketakwaan, memecahkan teka-teki takdir demi mencari hikmah terselip dari sang penulis skenario terbaik kehidupan, maka walaupun plot twist ini mengejutkan,
setelahnya kita akan merasakan yang namanya ketenangan. Seperti yang Allah katakan pada Quran surat Al-A'raf ayat 128, wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi kalau misalnya kemarin ya dengar ceritanya Nadia yang pada awalnya dia nggak diizinin buat buat ngelanjutin ngafal lagi, terus sampai akhirnya diizinin, terus yang pada awalnya sebenarnya bukan ditempatin di sini, tapi pada akhirnya ditempatin di sini, itu sebenarnya mirip sih plot twist. Jadi kayak hal-hal yang nggak disangka-sangka, tapi pada akhirnya terjadi gitu. Yang harusnya sebenarnya ya lurus aja, tapi akhirnya dia berbalik gitu. Kalau yang saya alami itu waktu kapan ya? Waktu COVID sih. Di situ semester 2 udah mulai kayak nambah lah ya matkulnya daripada semester 1. Walaupun di situ kita masih dipaketin, tapi pas semester 2 kayak ditingkatin gitu loh SKS-nya. Jadi makin banyak yang pada akhirnya mau nggak mau setiap hari kampus. Tapi di situ saya cuma punya satu teman yang benar-benar kemana-mana bareng. Kalau misalnya dia sakit, ya saya nggak punya teman. Jadi kemana-mana sendiri gitu. Dan di situ pada akhirnya ngerasa kayak hidup di dua dunia yang agak bertolak belakang sih. Kayak malam di asrama yang begitu adem ayem ya, terus pagi-pagi ke kampus yang ya begitulah, kampus negeri, bahasanya macem-macem, jadi kayak hidup di dunia yang berbeda yang pada akhirnya kayak jadi diri sendiri yang berbeda juga di dua tempat. Terus pada akhirnya yang udah nganggep bakal kuat nggak ya hidup kayak gini, kayak jadi dua orang yang berbeda gitu dalam satu hari. Pada akhirnya Allah putar balikin itu, Allah buat jadi ya udah, kamu kuatnya hidup di satu dunia aja gitu, kamu kuatnya di asrama aja, kuliah online aja gitu. Jadi kayak ya gitulah. Gitu, mungkin di sini pasti punya plot twist masing-masing di hidupnya, apalagi pas awal-awal COVID gitu. Oke, pada akhirnya ya kita di sini udah milih buat ngejalanin alur hidup kita dengan iman. Jadi mau nggak mau ya kita harus mecahin teka-teki dari kombinasi takdir yang mengandung plot twist itu ya dengan ketakwaan. Jadi pada akhirnya walaupun tadi yang saya bilang mengejutkan, emang pasti mengejutkan, cuman pada akhirnya kita dapat ketenangan itu gitu karena kita nyelesainnya itu dengan iman dan takwa. Gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.